Bismillahirrahmanirrahim. Takfuruna, kalian kafir. Bi Allahi wa kuntum, kalian adalahnya ya kuntum, kalian adalah. Kalau yang kalian saja itu antum kan ya. Kalau ada kanya kuntum itu kalian adalah. Maka ya. Kum, kalian. Pokoknya kalau kum itu kalian. Summa, kemudian kum, kalian. Summa, kemudian kum, kalian. Summa, ilaihi, kepadanya. Ila, kepada. Hinya kepada Allah maksudnya. Turja'una, kalian dikembalikan. Ya, turja'una, kalian dikembalikan. Ini kata kerja pasif namanya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu mabni majhul, mabni maf'ul kan ya, dikembalikan. Berarti sudah tidak menyebut pelakunya. Ya, hanya sasaran pelakunya yang disebut objeknya. Kita semua objeknya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Kaifa, bagaimana. Kaifa, bagaimana. Kaifa, apa artinya? Bagaimana. Jadi bahasa Arabnya bagaimana, kaifa. Ini juga sudah menjadi bahasa keseharian kan ya. Kalau tanya kabar, kaifa haluk. Nah ya kan ya, bagaimanakah kabar? Ya. Jawabannya apa Pak kira-kira? Oh, la kaif, tidak apa-apalah. Bukan gitu kan. Bukan gitu Pak. Itu jawaban konyol namanya kan ya. La kaif kan. Tidak bagaimana. Dijawab alhamdulillah kan ya. Namanya tanya kabar kan ya, seperti kaifa halukum, bagaimana kabarmu kan ya. Ya kita ya apa namanya ya sesekali nggak apa-apa lah pakai bahasa Arab kan di WA kan ya. Itu. Kaifa, bagaimana. Amwatan, orang-orang yang mati. Amwatan, orang-orang yang mati. Amwatan. Apa artinya Pak? Orang-orang yang mati. Ahya, dia menghidupkan. Ahya, dia menghidupkan. Ahya, apa artinya? Dia menghidupkan. Yumitu, dia mematikan. Yumitu, dia mematikan. Yumitu, apa artinya? Dia mematikan. Ahya, dia menghidupkan. Yumitu, dia mematikan. Jadi sifatnya Allah hayyun yuhyi la yamutu yumitu. Sifatnya Allah itu pertama hayyun, hidup, yuhyi, dan menghidupkan. La yamutu, tidak mati, yumitu, tetapi mematikan. Itu sifatnya Allah. Yumitu, dia mematikan. Yuhyi, dia menghidupkan. Sama dengan ini artinya. Yuhyi, dia menghidupkan. Yuhyi, dia menghidupkan. Yuhyi, apa artinya Pak? Dia menghidupkan. Ahya, dia sama dengan ini. Pokoknya Yahya hayyun. Nah, ini kan ya ada hak ada ya, ada hak ada ya, itu artinya menghidupkan. Yumitu, dia mematikan. Baru ini yumitu kan ya, mati kan ya. Dari kata amata yumitu. Kemudian bentuk yang ketiga huruf apa, tiga hurufnya mata ya, mutu, maut kan ya. Ahya, dia menghidupkan. Yuhyi, dia
menghidupkan. Sama kan ya, kalau ini baru yumitu dia mematikan. Amwatan orang-orang yang mati. Ahya dia yumitu dia yuhyi dia menghidupkan. Amwatan orang-orang yang mati. Kalau ini orang-orang yang mati. Yumitu ahya yuhyi amwatan yumitu dia kaifa bagaimana kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian kafir billahi pada Allah atau dengan Allah wa kuntum kalian adalah amwatan orang-orang yang mati maka ahya dia menghidupkan kalian summa kemudian yumitu dia mematikan kalian summa kemudian yuhyi dia menghidupkan kalian summa kemudian ilaihi kepadanya turja'una kalian dikembalikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum kalian ada amwatan ahya dia menghikum summa yumitu summa yuhyi dia menghikum summa ilaihi turja'una kalian kita baca sekarang Pak. Maka dia menghidupkan kalian, kemudian dia kalian sekali lagi bagaimana menghidupkan kalian, kemudian dia mematikan, kemudian kalian jadi kata Allah kaifa takfuruna billah, ini terutama kepada orang kafir. Bagaimana kalian ini bisa ingkar kepada Allah? Kok bisa kafir tuh mestinya? Wa kuntum amwat. Wa kuntum dan kalian adalah orang-orang mati. Allah katakan kita ini awalnya itu kita orang mati Pak. Sebelum hidup. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Muluk. Walladzi khalaqalakum. Apa itu Pak? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah di situ mengatakan walladzi khalaqal mauta. Dialah zat yang telah menciptakan kematian. Baru kehidupan. Kok enggak kehidupan dulu tuh maksudnya? Baru kematian. Kok justru malah kematian dulu baru kehidupan? Karena memang kita asalnya itu bukan hidup. Awalnya mati. Sebelum kita terlahir ke dunia, Allah anggap kita ini mati. Ketika Allah melahirkan ke dunia, baru kita hidup. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan wa kuntum amwat. Dan kalian adalah orang-orang yang mati fa'ahyakum, maka dia menghidupkan kalian. Kita terlahir ke dunia ini berarti kita dihidupkan oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, hidupnya kalian di dunia ini bukan selamanya. Tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Karena kita berawal dari mati,
maka Allah akan kembali mematikan kita. Tapi kematian ini bukan akhir daripada segala perbuatannya. Tsumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian lagi. Berarti proses perjalanan kehidupan kita ini Pak, dua kali. Dua kali mati, dua kali hidup. Mati yang pertama sebelum lahir, mati yang kedua setelah hidup. Hidup yang pertama ketika kita lahir di dunia, hidup yang kedua ketika kita setelah kematian. Kan ya? Jadi pertama mati kata Allah, kemudian hidup. Mati sebelum ada kan ya. Sebelum kita ada itu Allah anggap itu mati itu maksudnya. Karena kita belum ada. Kemudian setelah kita lahir seperti saat ini, kita baru hidup. Tapi kehidupan kita ini akan menuju kematian. Karena kita berawal dari mati kan ya. Setelah kita menuju kematian, nah ketika kita berada dalam kematiannya, Allah kembali akan menghidupkan kita. Kehidupan yang kedua itulah nanti kehidupan yang terakhir, ya. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan bertanggungjawabkan segalanya seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi prosesnya itu mati, hidup, mati, hidup. Mati yang pertama sebelum ada, hidup yang pertama itu setelah lahir. Ketika kita hidup di dunia seperti ini. Kemudian mati yang kedua setelah kehidupan kita, nanti setelah mati, kemudian hidup yang kedua, kan ya, itu hidup nanti kita di akhirat. Kan ya, itulah hidup yang abadi. Jadi Allah heran tuh pastinya pada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tak mau mengikuti perintah Allah. Ini kok bisa kata Allah? Dia nggak nyadar kalau awalnya dia tuh nggak ada. Maksudnya kan ya, nggak nyadar kalau awalnya itu semuanya nggak ada kan ya. Perjalanan kehidupan kita ini Pak itu berawal dari akan kembali kepada semula. Kita dulunya itu lahir tanpa bawa apa-apa kan ya. Kemudian setelah menjalani hidup ini kita mempunyai segalanya saat ini kan ya. Nanti kita itu akan kembali, akan tidak punya apa-apa kalau akan menghadap Allah. Kalau kita sudah mati itu kan kita tidak bawa apa-apa di situ kan. Bahkan kalau ada istilahnya orang yang meninggal masih tersisa hartanya di tangannya pun harus dibuka. Kita lahir dalam keadaan telanjang, akan kembali kepada Allah juga dalam keadaan telanjang. Jadi manusia itu kata Allah, kama awwala marroh dalam Al-Quran. Dia akan kembali seperti semula keadaannya. Dulu kita makan disuapin kan ya. Kemudian mau buang air kecil juga diatur kata orang kan ya. Saat ini kita bisa semuanya sendiri. Makan sendiri ini sendiri. Tapi nanti suatu saat nanti akan kembali seperti saat itu dulu. Masih bayi. Kalau kita sudah berada di usia senja. Ya kan ya. Coba kita lihat orang-orang yang sudah berada di usia senja yang sudah tak berdaya. Makan pun juga disuapin, dibantu. Ya kan ya. Mau pipis, kan ya dibantu. Mau itu dibantu. Segalanya dibantu. Makanya itu kata Allah kalau kita buat sebagai renungan, insya Allah kita itu akan menjadi orang-orang yang tidak sombong. Hanya seperti itu. Ya. Jadi kata Allah bahwa kalian itu awalnya mati, kemudian dia Allah menghidupkan kita, kemudian Allah mematikan kita, kemudian dia Allah menghidupkan kembali. Kehidupan yang berikutnya itulah nanti tsumma ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.